pelajaran hari ini kita lomba berdiri yuk. 1, 2, 3 kita lomba berdiri. Kita mau nyanyi lagu nasional. Lagu apa itu, Bu? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk anak pintar. Terima kasih. Oke, sebelum memasuki pelajaran, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Memimpin doa bendahara kelas. Jola, Bu. Jalan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Jolan. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Irsad. Mana Irsad? Sakit. Kalau gitu ibu mau absen dulu. Jola, Hadir, Bu. Sapitri, Hadir, Bu. Erna, Hadir, Bu. Yuli, Desta, Hadir, Bu. Nafito, Hadir. Rahma, Hadir, Bu. Sapadia, Sapa, Hadir, Bu. Dianti Sari, Hadir, Bu. Esti Hadir. Darmawati. Iya, hadir, Bu. Hari ini anak-anak ternyata yang tidak hadir ada 3 orang. Irsad, Nabila, Sama yang satu dia Natalia. dia Natalia. Iya. Kemana mereka yang 3 orang itu? Sakit. Sakit semua. Kita doakan ya semoga mereka cepat sembuh. Oke. Nah, hari ini Ibu akan mengajak anak-anak belajar tentang apa ini? Pecahan desimal. Pecahan desimal. Siapa yang pernah dengar apa itu pecahan desimal? Katanya Resti, Bu. Iya, apa? Siapa yang bisa? Desimal itu yang ada koma, Bu. Benar, desimal itu pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Nah, sebelum memasuki pelajaran pecahan desimal, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu tujuan kita mempelajari tentang pecahan desimal. Yang pertama itu, nanti anak-anak akan mengetahui atau mendefinisikan tentang pecahan desimal. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, nanti anak-anak mampu mengubah bentuk pecahan menjadi bilangan desimal. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama mengenai tentang pecahan desimal. Coba anak-anak perhatikan, ibu guru ada bawa jam dinding, bentuknya bulat. Nah, kalau jam dinding ini ibu pecahkan setengah seperti ini, 1/4. Ini. Setelah itu ibu satukan lagi. Nah, 1/4 tadi setelah digabungkan menjadi 1, yaitu menjadi 1 keseluruhan. Itulah yang dinamakan dengan pecahan. Jam dinding ini bisa dipecahkan setengah seperti ini. Lalu yang berikutnya desimal. Tadi sudah dikatakan oleh teman kita bahwa desimal itu identik dengan tanda koma. Jadi kalau bilangan yang tidak ada tanda komanya berarti bukan pecahan desimal. Seperti itu. Terus persen, per 100. Siapa yang pernah dengar per 100? Seperti apa bentuknya? Angka. Persen, Bu. Persen, iya. Yang itu bukan.
Ada per sama 100. Iya benar sekali. Ternyata anak-anak pintar hari ini. Pintar. Ini tadi yang dinamakan dengan pecahan desimal, di mana pecahan desimal itu selalu ditulis menggunakan tanda koma. Coba anak-anak perhatikan. Di sini ada beberapa angka, ada 0,8, 2,5, 10,8 dan 0,8. Nah, inilah yang dinamakan dengan pecahan desimal karena ada angkanya. Ada 0 di tengah angka. Kemudian kalau 1 di belakang koma itu ada disebut 10 per 10. Kalau 2 di belakang koma 100 penyebutnya. Nah, ini pecahan desimal ke pecahan biasa. Misalkan ibu guru memiliki 3 per 10 permen. Lihat seperti ini, 3 per 10. Kalau 10,3 berarti 3 per 10. Berarti jadi 103 per 10, Bu. Saya lupa. Oh, begini. Misalkan 5 per 10 sama dengan 0,5 Karena belakang koma. karena satu angka di belakang koma. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan ke desimal. Ini kenapa 2 per 100? Karena 0,23. Ada berapa 0 di belakang komanya? 2. Jadi per 100. 100. Jadi kalau 1 di belakang koma yaitu per 10. Kalau 2 angka di belakang koma berarti 100. kalau 3 di belakang koma 1000. Pintar semua anak-anak hari ini. Sebelum kita melanjutkan mengerjakan LKPD, Ibu ada alat peraga desimal, alat peraga pendidikan. Mohon anak-anak untuk memperhatikan sebentar ke depan. Sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan membagikan kertas ini untuk anak-anak mengisi. Misalkan anak-anak memilih 0,5 berarti anak-anak menulis di kertas ini 5 per 10 ditempel di sini ya. Paham? Paham. Bagaimana tadi 0,5 berapa? Berapa di belakang komanya? 1. Itu per berapa? 10. Ditulis di kertas ini berarti 5 per 10. Lalu baru ditempelkan di papan angka desimal. Makasih Jol. Ibu bagikan kertasnya dan juga ada spidol untuk anak-anak mengerjakannya. Kalau yang sudah mengerjakan silakan maju tempelkan ke papan desimalnya. Nanti anak-anak boleh memilih. Di depan aja maju. Maju. Sekarang pilih kan dia. Angkat dia.
Sudah? Yang di belakang sudah? Yang di belakang belum? Oke. Nah, anak-anak sudah menempel di papan desimal bahwa tadi kalau satu di belakang koma itu jadi per 10, kalau dua di belakang koma itu per 100, dan tiga di belakang koma itu per 1000. Terima kasih anak-anak yang pintar semuanya. Sama-sama. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Ibu bagi 3 kelompok, satu kelompok ada 4 orang, ada 2. Nanti kelompok pertama itu mengerjakan apa namanya itu desimal satu di belakang koma, jadi per 10. Nanti anak-anak mengubah desimal ini menjadi pecahan biasa. Ini kelompok 1 itu satu di belakang koma, ada Rahma, ada Fitri dan Tito. Kelompok 2 itu nanti mengerjakan 2 di belakang koma, yaitu per 100. Nanti anak-anak silakan mendiskusikannya. Kelompok 3, mana kelompok 3? Ibu. Kelompok 3 mengerjakan 3 di belakang koma, berarti per 1000. Silakan mengerjakan, membentuk kelompok. Nanti setelah selesai mengerjakan, perwakilan maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, Bu. Siapa yang sudah selesai? Gimana, ada kesulitan? Bu, ada kamar mandi ya Bu? Ya nggak boleh. Ya, Nanti mau jajan Bu mau ke kantin. nanti ya sebentar lagi. Sabar. Ah, benar, pintar semua. Selesai. Yang di belakang sudah selesai? Sudah. Sudah, kalau sudah silakan maju perwakilan setiap kelompok mempresentasikannya. Kenapa itu 2 di belakang koma, 1 angka di belakang koma, dan 3 angka di belakang koma. Ya. Setelah anak-anak mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Mulai dari kelompok mana, bebas, siapa yang sudah siap maju satu. Boleh, kelompok 1. Di sini ada 0,1 sama per 10, lalu ada 0,2 2 per 10, 0,3 3 per 10, ada 4, 0,4 4 per 10, 0,5 5 per 10, 0,6 6 per 10, 0,7 7 per 10, 0,8 8 per 10. Ya, terima kasih. Kenapa bisa 1 per 10? Itu karena Ini Satu satu angka. di belakang koma. ya, pintar. Kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok selanjutnya. Pak. Edel. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Itu di sini ada 0,007 itu 7 per 1000. Yang kedua 8 per 1000. Yang ketiga 9 per 1000. Nomor 4 10 per 1000. Nomor 5 11 per 1000. Nomor 6 12 per 1000. Nomor 7 13 per 1000. Dan nomor 8 14 per 1000. Terima kasih untuk kelompok 2. Ini kenapa bisa ditulis per 1000 di bawahnya? Karena ada 3 angka di belakang koma. Ya, pintar sekali karena ada 3 angka di belakang koma. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Ya, enak. Terima kasih. Kamu mempresentasikan
Jadi nanti Ya. Jadi ini ada 0,09, jadi 9 per 1. Ya, benar. 0,12, 12 per 100. ya benar. 0,02, 2 per 100. 0,14, 14 per 100. 0,16, 16 per 100. 0,03, 3 per 100. 0,26, 26 per 100. 0,07, 7 per 100. Ya benar semua, terima kasih. Kenapa bisa ditulis per 100? Karena dua angka di belakang koma. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok yang berhasil. Nah, setelah anak-anak mengerjakan LKPD ini tadi, anak-anak sudah mengetahui bahwa satu angka di belakang koma itu disebut per 10. Per berapa tadi di satu angka di belakang koma? 40. Pintar. Kalau yang dua angka di belakang koma? 100. Pintar semua. Kalau yang tiga angka di belakang koma? 1000. Luar biasa anak-anak hari ini pintar. Tepuk tangan untuk karena sudah loyo dan capek, kita berdiri. Yuk kita mau tepuk motor dulu. Yuk kita lomba berdiri. Tepuk motor yuk. Masih ingat kan tepuk motor? Enggak, Bu. Ya. Tepuk motor. Ngeng ngeng. Ngeng ngeng. Sweet. Yuk kita coba dan tanganku. 1, 2, 3 tepuk motor. Ngeng ngeng. Ngeng ngeng. Wih. Oke, terima kasih, silakan duduk. Itu kalau ini Nah, tadi waktu mengerjakan LKPD maupun pengetahuan tentang apa itu pecahan desimal, anak-anak rata-rata sudah bisa. Untuk menguji apakah anak-anak masih ingat tentang apa itu pecahan desimal, maka Ibu akan membagikan soal evaluasi, dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di meja Ibu guru. Silakan dikerjakan. Selesai, Bu. Kalau sudah dikumpulkan di meja Ibu guru. Kumpulin baju. Kumpulin. Sama. Kalau yang sudah silakan dikumpulkan. Ini, Bu. Ini mah. Terima kasih. Ini, Bu. Terima kasih. Nah, setelah Ibu memeriksa hasil pekerjaan anak-anak, ternyata benar semua. Anak-anak mengerjakannya dengan teliti, rapi, dan juga tidak ada satupun yang salah, berarti anak-anak paham. Nah, karena sudah waktunya pulang, kita menyimpulkan dulu. Hari ini tadi kita belajar tentang apa? Tentang pecahan desimal. Kenapa disebut pecahan desimal? Karena memiliki koma di belakang angka. karena memiliki koma di belakang angka, benar. Kalau satu angka di belakang koma disebut Per 10. Kalau dua angka di belakang koma Per 100. Kalau tiga angka di belakang koma Per 1000. Per 1000-an. Ternyata benar anak-anak pintar dan sudah memahami tentang apa itu pecahan desimal dan bagaimana mengerjakan bentuk soalnya. Oke, karena pecahan desimal itu sesuatu yang susah dan rumit, tapi setelah dipelajari ternyata mudah. Bagaimana rasanya setelah mempelajari dan mengetahui apa itu pecahan desimal? Perasaan anak-anak bagaimana? Senang. Terus apa lagi? Capek. Capek. Istirahat. Nah, anak-anak bersyukur sekali bisa memiliki perasaan-perasaan itu, entah senang, sedih, gembira, bernyanyi, dan sebagainya. Kalau anak-anak tidak menyadari itu, anak-anak tidak akan bisa mengetahui apa itu pecahan desimal. Pecahan desimal itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti tadi Ibu Guru mengatakan bahwa kalau ada jam dinding itu dibagi seperti ini, menjadi pecahan. Jadi satu dari pecahan ini menjadi
satu dari pecahan ini menjadi satu, iya kan? Nah, misalkan kalau ibu guru memiliki anggap aja ini kebun, ibu guru memiliki kebun. Kebun itu ingin ibu gunakan untuk membuka kantin. Jadi ibu guru harus pintar-pintar bagaimana memecahkan masalah perkebunan ini ke desimal. Pecahan desimal itu tadi kan bentuk yang pecahannya yang menggunakan tanda koma. Jadi kalau ibu buka usaha, ini anggap aja ini satu hektar kebun ibu guru bangun untuk membangun kantin. Nah, ibu guru bangun kantinnya di sini 0,5 bagian. Jadi ibu beri tanda seperti ini. Nah, kira-kira seperti itulah untuk mengetahui pecahan desimal dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun anak-anak hari ini sudah capek Bu, ibu akhiri pelajaran hari ini dan kita tutup dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Sapa. Untuk mengakhiri pola pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa cukup. Amin. Sebelum pulang anak-anak kita rapikan tempat duduknya, tasnya digendong, kita menyanyikan harapan pisang. Kita lomba berdiri sekali lagi. Siapa yang menang? Merampar pisang. Siapa yang pernah dengar lagu merampar pisang? Lagu daerah atau lagu nasional? Itu dari daerah Kalimantan. Kita coba yuk, kita buktikan apakah anak-anak bisa. 1, 2, 3. Merampar pisang, pisang